kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa Unpad. Dari jurusan apa, Mas? Dari jurusan hukum. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Zerofnani, bisa dipanggil Afnan. Baik, langsung ke pertanyaannya, Mas ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Mas Afnan ini mengikuti berita korupsi di media? Mengenai berita korupsi yang ada di media, entah itu media apapun ya. Ya. Nah, kalau saya mengikuti, entah itu dari tentang pemerintahan ataupun tentang kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Melalui media apa biasanya, Mas? Saya melalui media Kompas TV ataupun melalui di Net TV itu sempat ada kemarin itu. Lewat televisi ya? Iya. Kalau sosial media gitu enggak ikuti? Sosial media itu saya lebih cenderung ke TikTok. Oh, ke TikTok ya? Iya. Selanjutnya, apakah Mas Afnan ini percaya bahwa media bisa menjadi alat pencegahan korupsi? Sebetulnya sih tergantung orang-orang yang menggunakan kebijakan tersebut. Karena apa? Kita kan lihat sendiri, entah itu buzzer ataupun hal yang lainnya. Nah, itu kalau kita menggunakan kebijakan buzzer yang baik, itu bakal pengaruh banget. Jadi seperti itu. Ya. Apakah menurut Mas media sosial Instagram cukup berani dan konsisten dalam mengungkap kasus korupsi? Sosial media yang Instagram ya. Iya. Instagram ini kemarin sempat saya lihat di Net TV apa Kompas TV gitu, saya lupa. Intinya sempat berani menggoncang menyindir tentang Gibran. Pakai meme gitu ya, Mas? Iya. Kemudian apakah Mas pernah menerima pendidikan atau materi mengenai anti korupsi? Sering mas. Karena saya hukum mas. Dalam bentuk apa kira-kira? Bisa jadi dalam bentuk pemaparan seperti halnya kita berintelektual dengan yang dimana kita itu kan saling berkerumun nih, anggapannya teman-teman. Nah, dari situ kita kan mengetahui entah itu pendidikan tentang apa tadi, Pendidikan mengenai anti korupsi. nah anti korupsi itu, mengenai anti korupsi, entah itu nanti kita bakal dikasih stepnya bagaimana kita untuk menyengelabui ataupun bagaimana untuk kita menelusuri tentang hal seperti itu mas. Berarti saling sharing ya? Ya benar. Oke, next ya, Mas. Oke, aman. Seberapa besar menurut Mas Afnan ini peran lembaga pendidikan di sekolah ataupun kampus dalam membentuk kesadaran anti korupsi? Sebenarnya ya kembali ke personality lagi. Kalau emang kita untuk menunjang tentang hal yang bagaimana untuk mengembangkan ataupun memperdalam tentang anti korupsi, ya kita harus benar-benar untuk menelaah. Supaya apa? Supaya nanti kita itu mengetahui mana yang benar-benar untuk kita pisah dan untuk kita telaah. Seperti itu. Oke. Apakah pendidikan anti korupsi menurut Anda sudah cukup efektif? Belum. Kurangnya di mana, Mas? Mungkin bisa sharing. Dari orangnya, dari atasan, ya. Ya dong. jangan diikat ya. Itu emang faktanya. Ya, oke. Next. Menurut Masnya bagaimana kondisi korupsi di Indonesia saat ini? Mau tentang yang Jokowi apa yang Soeharto? Semua Mas, nggak apa-apa Mas. Jadi Yang banyak nih. baru-baru ini aja Mas. Oh, yang baru-baru ini aja. Kalau yang baru-baru ini ya Gerindra, tempatnya Prabowo itu pernah yang ditangkap itu ada komisi berapa lah intinya, komisi 3 apa komisi berapa gitu, ditangkap gara-gara korupsi dari partai Gerindra. Jadi jangan bahas korupsi kalau dunia belum teratur. Menurut Masnya ini lebih efektif mana? Pendidikan atau media sosial Instagram dalam mencegah korupsi? Anggapannya lebih condong kemana, media ataupun yang pendidikan biasa Ya, gitu. seperti formal atau Nah. informalnya. Kalau menurut saya sih lebih ke formal seperti ini ya. Karena apa? Kita lebih mengetahui dan konkret seperti halnya. Ini nih, coba kamu cari ini, pasal 31 ayat berapa gitu. Nanti kita kan sambil searching. Oh, kayak gini. Nah, apa dampaknya? Nanti kita tahu kan bagaimananya. Dan kalau memang sosial media, itu kita anggapannya ada pengekatan.
dari buzzer-buzzer tersebut. Nah, dari situ lebih efektif ke formal. Nggak transparan gitu. Ya. Transparansi. Benar. Selanjutnya, menurut Mas, bagaimana pendidikan anti korupsi sebaiknya diterapkan agar lebih membekas dan berdampak? Bagaimana penerapannya itu? Iya. Penerapan anti korupsinya. Kita ubah menjadi orde baru. Seperti halnya di zaman Soeharto. Soeharto itu hanya cukup presidennya aja yang korupsi. Supaya apa yang di bawah aja nggak korupsi. Ya, karena korupsinya yang di atas lebih baik untuk kemana sama yang orang di bawah. Buktinya zaman Soeharto murah. Yoi deh. Nah, dari situ. Bagaimana kedua elemen tersebut bisa saling mendukung dalam upaya pencegahan korupsi antara pendidikan atau media sosial? Bagaimana cara untuk mensupport atau gimana? Ya, bagaimana kedua elemen pendidikan sama media sosial itu bisa saling mendukung dalam upaya pencegahan korupsi yang Nah. terjadi saat ini? Oke, dari sini kan kita cukup dari pendidikan aja kan kita diajari. Kita harus menelaah dan untuk menelusuri. Di sosial media pun kita jangan sampai tertipu daya oleh transparansi yang ada di dunia sosial media, entah itu IG, TikTok, Facebook, terus segala macam WA lah itu. Ya jangan sampai tertipu sama itu, supaya apa nanti sama-sama membangun yang dimana step by stepnya itu ketemu kita. Jadi gitu, harus sama-sama saling menelaah dan sama-sama saling hati-hati. Jadi gitu. Apa saran Mas untuk pemerintah, institusi pendidikan dan media agar strategi pencegahan korupsi lebih berhasil? Wah, ini sih agak berat sih. Ya seperti halnya yang kita duduki sekarang ini kan memang kita harus telusuri dulu bagaimana untuk kita gak usah jauh-jauh ke pemerintahan nih Mas, bagaimana orang yang di bawah dulu kita benahi supaya nanti kalau dia ada di atas lebih benar lagi. Itu sih yang di bawah kita dulu benahi biar yang di atas nanti ikut benahi. Jadi gitu Mas. Apa dampak korupsi yang paling Anda rasakan atau Mas rasakan atau lihat secara langsung? Banyak obligasi di organisasi yang ada di kampus ini. Jadi gitu. Contohnya Mas? Banyak lah antara merah sama yang biru kuning. Apakah Mas pribadi pernah terlibat atau melihat tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Uang kas sering diambil sama guru-guru. Jadi itu unek-unek saya. Untuk anak SMA itu camkan. Apa yang Mas lakukan ketika menyaksikan tindakan korupsi atau pungli? Kan sekarang kan lagi marak tuh, kayak parkir itu pungli kan, juga pungli lah atau apalah. Itu bagaimana Mas menyikapi hal tersebut? Saya keringat dingin. Sekarang. Menjadi coki pradede dulu. Nah, jadi bagaimana kita untuk melihat reaksinya? Ya, dalam artian kata, kita tagih. Kan karena kita tidak dapat. Korupsi itu karena kita tidak dapat. Seandainya kita dapat, nggak dikatakan korupsi. Salah. Itu faktanya. Ya, untuk pertanyaan terakhir Mas. Oke. Apakah Mas optimis bahwa korupsi di Indonesia ini bisa diberantas? Gak usah diberantas dulu. Intinya gini, kamu dapat keuntungan bagi rata, jangan diambil semua. Diambil semua boleh, tapi sedikit aja. Udah itu aja sih Mas. Itu udah kata kuncinya itu. Ya, terima kasih Mas Oke. untuk waktunya. Aman. Siap, saya juga terima kasih udah meluarkan unek-unek ini. Guys, jangan dicat ya. Jangan di-cut, oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.